Ahlan wa sahlan, kita lanjutkan materi Islamic Studies. Kalau kita lihat lagi, ini generasi salaf sesuai hadis Nabi, khairun nas qarni tsummal ladzina yalawnahum tsummal ladzina yalawnahum. Sebaik-baik masa adalah masaku, yaitu masa Nabi Muhammad dan sahabat. Kemudian setelahnya tabi'in, tsummal ladzina yalawnahum, dan setelahnya lagi yaitu tabi'ut tabi'in. Sekarang kita simulasikan ketika ada Nabi Muhammad masih hidup, maka para sahabat mudah untuk mengakses atau ingin bertanya tentang persoalan hidup, ya, tentang hukum ibadah, hukum muamalah, ya, hukum sosial, budaya. Itu mereka bisa bertanya langsung ke Rasulullah SAW. Tetapi setelah Rasulullah wafat, nah kira-kira siapa yang akan ditanya? Kalau ada masyarakat awam atau masyarakat yang tidak terbiasa berinteraksi dengan Nabi di pegunungan misalnya, tentu yang mereka tanya adalah para sahabat yang tentu banyak berinteraksi, seperti sahabat yang empat, ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, terus termasuk Ibnu Abbas, ya, Abu Hurairah, atau istri Nabi sendiri, Siti Aisyah, dan lain sebagainya itu. Dan di masa setelahnya, setelah para sahabat ini meninggal, nah tentu yang akan ditanya siapa? Tentu yang akan ditanya adalah tabi'in, dan seterusnya sampai generasi tabi'ut tabi'in. Kalau kita perhatikan zaman Khalifah Umar bin Khattab, ya, itu masa-masa sahabat, Islam itu sudah tersebar. Jadi tidak hanya di Mekah, Madinah, atau di Jazirah Arab, sudah sampai menyebar ke Mesir, bahkan sampai ke Palestina, di mana ini sudah masyhur, ya, Khalifah Umar bin Khattab datang dari Madinah ke Palestina untuk mengambil kunci gerbang Palestina dan bertemu dengan Paus. Setelah masa Khulafaur Rasyidin, nanti datang dinasti Umayyah, yang masa dinasti ini kekuasaan Islam sudah sampai ke, bahkan sampai ke Maroko, ya, di ujung Afrika. Nanti Anda kenal tokoh Tariq bin Ziyad yang menyebarkan Islam sampai ke Spanyol, ya, dulu namanya Andalusia. Jadi kita bisa bayangkan, ya, di masa tabi'in atau tabi'ut tabi'in, umat Islam tersebar, ya, dari Mekah, Madinah, bahkan sampai ke Afrika, sampai ke Eropa, bahkan ke Asia. Ini apakah mungkin, ya, umat Islam yang jauh ini, yang jarak antara Maroko, ya, sampai ke Madinah itu bisa berminggu-minggu perjalanan dengan onta waktu itu? Kalau bolak-balik, ya, bisa berbulan-bulan. Apakah mungkin penduduk di negeri-negeri yang jauh itu ingin bertanya langsung ke para sahabat tabi'in atau tabi'ut tabi'in yang ada di kota Madinah atau Mekah? Tentu tidak bisa. Jadi yang bisa masyarakat, ya, di sebuah wilayah atau di sebuah negara, kalau zaman modern sekarang itu, misalnya di Maroko, Tunis gitu, ketika mereka ingin bertanya, maka mereka bertanya pada ulama-ulama yang ada di daerahnya. Nah, tentu ulama-ulama yang masyhur, ya, ulama-ulama yang memang punya guru-guru dari sahabat atau tabi'in, ya, yang mereka pernah belajar di Mekah atau di Madinah, mendapat ilmu langsung dari generasi yang dididik langsung oleh Rasulullah SAW. Jadi ini simulasinya, waktu itu tiap-tiap wilayah sudah berislam penduduknya, dan tiap-tiap wilayah sudah ada ulama-ulama yang memberikan fatwa, ya, yang memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan masyarakat awam. Nah, bagaimana ulama-ulama di tiap-tiap daerah itu menjawab pertanyaan? Tentu dari pemahaman Al-Quran, pemahaman hadis yang mereka hafal, dan berdasarkan ijtihad para ulama ini menjawab segala persoalan yang ada di masyarakat. Salah satunya Imam Abu Hanifah, ketika beliau memberikan jawaban atas pertanyaan orang-orang, kemudian datang
orang-orang ingin belajar ya, ingin belajar kepada beliau. Nah, sang ulama ini memberikan jawaban atas berbagai masalah yang ada, masalah ibadah, toharoh ya, masalah ekonomi, muamalah, sosial politik, semua dijawab. Di samping itu juga sang ulama itu mengarang kitab ya, kitab rujukan untuk menjawab pertanyaan masyarakat itu. Kemudian para muridnya juga membaca. Setelah itu para muridnya juga memperluas dengan mensyarah kitab dari gurunya ini menjadi lebih luas, lebih mudah dipahami. Dan seterusnya satu ulama ini punya banyak murid, punya banyak kitab ya, rujukan-rujukannya itu semua lengkap menjawab semua persoalan dari A sampai Z, sehingga ini menjadi layaknya universitas ya, seperti kampus yang settle ya. Anda mau bertanya apa saja, ada jawabannya di kitab-kitab mereka. Inilah yang disebut sebagai mazhab ya. Mazhab itu artinya jalan, dari kata mazhaba ilaih, jalan untuk sampai kepadanya, untuk sampai kepada esensi syariat, maka ada jalannya. Ada metodologi untuk pengambilan hukum, yaitu berdasarkan tentu Al-Quran, hadis ya. Ada yang berdasarkan qiyas, maslahat mursalah, dan kaidah-kaidah usul lainnya. Nah, yang seperti ini tidak hanya di satu daerah ya. Kita kenal di daerah Madinah ada imam namanya Imam Maliki yang tentu punya metodologi untuk beristihad, menentukan hukum, yang juga punya banyak murid, punya banyak kitab, disyarah dan kitabnya banyak, menjadi bangunan mazhab atau kampus ya, yang orang bisa bertanya dan bisa mempelajari metodologi untuk pengambilan hukum Islam. Selanjutnya kita kenal juga Imam Syafi'i yang pernah juga ke Irak, yang ini dikenal dengan Qaul Qadim ya. Maksudnya adalah fatwa-fatwa yang lama kemudian berpindah ke Mesir, terkenal dengan Qaul Jadid ya, fatwa-fatwa yang baru. Dan di daerah lainnya juga ada ulama besarnya namanya Imam Ahmad bin Hanbal yang dikenal dengan mazhab Hambali karena punya metodologi beristihad, punya murid-muridnya, punya kitab-kitabnya banyak, seperti yang tadi ya dari awal. Sebenarnya yang tadi ya sekaliber ada ulama besar, menjadi tempat rujukan masyarakat, tempat bertanya, ada muridnya, kemudian mengarang buku dan kitab juga. Yang semisal ini itu sebenarnya banyak ya pada zaman itu. Ada puluhan, bahkan ada ratusan yang semacam ini, karena wilayah Islam itu kan sangat-sangat luas. Namun seiring berjalannya waktu ya, setahun, 10 tahun, 100 tahun, bahkan 1000 tahun kemudian, ini petanya ya, peta berbagai tadi kampus-kampus atau universitas yang kita sebut sebagai mazhab-mazhab fikih ini, kemudian murid-murid atau pengikut mazhab fikih ini kan tentu mereka berdakwah ke seluruh negara di dunia, dan ini kondisi kontemporer atau modern, bagaimana perkembangan 4 mazhab fikih yang tadi kita bahas ini. Mazhab Hanafi ini ada di daerah sekitar Turki ya, Afghanistan dan lain sebagainya ini. Mazhab Maliki ini kebanyakan sekarang adanya di daerah Afrika Utara, daerah seperti Maroko dan lain sebagainya. Nah, mazhab Syafi'i yang kita kenal ya, itu banyak di daerah Indonesia yang kita tempati. Kemudian Asia Tenggara kebanyakan ini mazhab Syafi'i. Dan terakhir mazhab Hambali ini sekarang dianutnya kebanyakan di daerah-daerah Arab Teluk ya. Ya, Arab Saudi terutama mereka memakai mazhab Hambali. Nah, sekarang ini pertanyaan krusial ya. Mengapa kita memakai mazhab? Kenapa lazimnya muslimin di dunia itu mengikuti mazhab? Apakah kita tidak cukup membaca Al-Quran, hadis, kemudian langsung ditafsirkan? Jawabannya tadi ya, karena kita tidak hidup pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, dan kita bisa langsung bertanya, tetapi kita hidup setelah berabad-abad lamanya. Oleh karena itu, agar pemahaman kita
sesuai dengan pemahaman Nabi dan para sahabatnya, tentu harus ada jalannya. Nah, jalannya itu adalah metodologi yang kita kenal sebagai mazhab, yang tadi artinya adalah jalan menuju syariat Islam. Kita ketahui bahwa Nabi Muhammad itu sosok pribadi, satu orang, kemudian beliau berinteraksi secara sosial, kemudian para sahabat ya itu melihat langsung Rasulullah dengan mata kepala sendiri, dan sahabat itu tidak hanya 1 atau 10, 100, banyak ya. Sahabat itu jumlahnya dalam satu riwayat sekitar 100.000, dan Rasulullah tentu berpindah ya dari satu tempat ke tempat yang lain. Waktu di Mekah, kemudian di Madinah, kadang sholat di Masjid Nabawi ya, kadang sholat di rumah, terutama sholat sunnah, kadang berinteraksi dengan sahabat di sebuah tempat sendirian, berdua, bertiga, kadang juga bersama sahabat yang banyak, dan lain sebagainya. Itu konsekuensinya sebuah amalan, apalagi amalan ibadah, dilihat oleh para sahabat dengan pemahaman atau penglihatan yang berbeda-beda. Contoh soal kunut subuh ya, jadi pada suatu masa ada sebagian sahabat yang mengalami langsung sholat subuh bersama Rasulullah, dan Rasulullah memakai kunut. Tapi di masa yang lain ada juga sebagian sahabat yang selama sahabat ini hidup dan berinteraksi dengan Nabi Muhammad tidak pernah melihat Rasulullah kunut subuh. Alhasil ada dua versi, ada dua macam ya hadis yang menyatakan bahwa satu, Rasulullah pakai kunut dalam sholat subuh, yang kedua, Rasulullah tidak kunut saat sholat subuh. Para ulama, yakni para imam mazhab tadi, akan melihat atau memahami masing-masing hadis itu secara berbeda. Ada yang menguatkan hadis atau riwayat Rasulullah kalau subuh itu dengan kunut, ada yang tidak menguatkan. Dari berbagai hadis itu, Imam Syafi'i menghukumi bahwa kunut subuh itu adalah sunnah. Nah, nanti ini akan berbeda dengan pandangan Imam Hambali yang menyatakan bahwa kunut itu ya tidak sunnah. Kok berbeda? Berbeda karena dalam memahami hadis-hadis atau periwayatan tadi itu, tentu para imam mazhab, karena mereka statusnya adalah mujtahid mutlak ya, bisa beristihad. Istihad mereka berbeda-beda. Mana hadis yang dikuatkan atau mana hadis yang didhaifkan atau dilemahkan. Hal-hal teknis ini tentu akan berbeda-beda dalam pengambilan hukumnya kalau melihat periwayatan antara yang dikuatkan, dirajihkan atau didhaifkan ya, termasuk soal melafazkan niat ya, kemudian posisi takbir ya, bersedekap, termasuk membasuh kepala, apakah sebagian atau seluruhnya, termasuk juga jumlah rakaat sholat taraweh dan lain sebagainya. Itu tentu ulama akan merujuk pada riwayat-riwayat dan menilainya apakah itu rajih, kuat, ada juga yang didhaifkan atau dilemahkan. Jadi dari sini bisa kita ambil benang merah ya, perbedaan antara syariat dan fikih. Syariat itu secara mudahnya adalah hukum-hukum yang ada di Al-Quran dan hadis, itu adalah syariat. Kalau di Al-Quran atau hadis ada yang menyatakan bahwa sholat itu wajib ya, zakat itu wajib, itu adalah syariat. Termasuk hukum menutup aurat ya, hukum menghormati tetangga, semuanya itu adalah syariat. Tetapi bagaimana secara teknisnya, bagaimana memilih satu dari beberapa pilihan yang itu ada di riwayat-riwayat, yang itu pilihan-pilihan itu wujud dalam hadis-hadis sahih. Apakah kunut subuh atau tidak? Apakah baca usholi atau tidak? Apakah membasuh kepala sebagian atau seluruhnya? Semua itu kan harus ditentukan. Kita pilih yang mana? Kita menguatkan yang mana? Kita merajihkan riwayat yang mana? Itulah yang disebut sebagai fikih ya. Fikih itu artinya dari kata al-fiqhu, artinya pemahaman. Tentu pemahaman para imam mujtahid mutlak ya, dari tata cara sholat,
tata cara wudhunya, tata cara zakat, haji, puasa, semuanya itu secara teknis dipilihkan dari dalil-dalil yang dirajihkan atau dikuatkan. Ini pilihan saya, ini pilihan ijtihad saya. Jadi ketika kita belajar fikih, misalnya fikih sholat, ya fikih sholat menurut siapa? Fikih sholat menurut mazhab Syafi'i dengan mazhab Hanafi tentu ada sedikit perbedaan dari teknisnya ya. Karena terkait pemahaman akan sebuah riwayat atau hadis yang dimaknai berbeda, baik kuat atau tidaknya, rajih atau tidaknya sebuah dalil hadis. Nah ini yang terakhir ya, ada yang bilang mazhab itu adalah sumber perpecahan. Tentu ini pandangan yang tidak benar ya, tidak tepat. Orang yang kurang bergaul, pandangan orang yang kurang luas dalam memahami hukum-hukum Islam. Justru dengan hadirnya mazhab ya, metodologi pengambilan hukum yang sudah dipilihkan dari sejak masa tabi'in dan tabi'ut tabi'in ini, umat Islam jadi mendapatkan pilihan yang hak, pilihan yang benar. Jadi dalam mengambil hukum terhadap Al-Quran dan hadis itu tidak sporadis dipahami, dibaca sendiri Al-Qur'annya, dibaca hadisnya, kemudian menurut saya hukumnya ini. Nah, ini berbahaya. Justru dengan adanya mazhab, metodologi yang sudah settle ribuan tahun lalu, metodologi yang sudah settle dibangun dari generasi-generasi secara kuat, seperti kampus yang kuat itu, masyarakat muslim itu bisa memilih di antara pilihan-pilihan yang memang itu sudah baik dan kuat. Jadi pilihan itu terkanalisasi menjadi 4 pilihan yang besar ya. Kalau mazhab fikih ada pilihan ke mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i atau mazhab Hambali. Adanya pilihan atau kanalisasi ini menjadikan kaum muslimin disiplin dalam mengambil keputusan karena sudah ada metodologi yang baku. Kalau diserahkan penafsirannya itu kepada individu-individu, apalagi individunya itu nggak jelas ya, hafal Quran tidak, hafal hadis tidak, tiba-tiba dia baca Al-Quran, baca hadis, dan dia bilang ini bid'ah, nah ini akan bermasalah ya. Pada akhirnya orang yang menolak mazhab dia akan merujuk pada pendapatnya pribadi atau pendapat orang yang dia rujuk, entah itu gurunya, temannya, dan ini sangat berbahaya kalau yang dia rujuk justru orang-orang yang bermasalah.